Lagi kita masih diberi waktu untuk menikmati kehidupan ini, Tuhan hanya minta satu. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Kita tidak akan tahu kapan kematian datang dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang terlihat di permukaan baik-baik saja belum tentu baik-baik saja. Kehidupan ini datang silih berganti. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Bahkan ada kalanya menyakitkan. Tapi ini adalah sebuah fase kehidupan di mana Tuhan mengizinkan kita menikmati segala sesuatu baik yang buruk maupun yang baik. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan tahu kapan kita akan berada di dunia ini, sampai kapan. Ada waktunya batas kehidupan ini kadaluarsa. Begitupun masa pelik ada waktunya kadaluarsa. Begitupun masa susah ada batas waktu kadaluarsa. Begitupun usia kita ada batas waktu kadaluarsa. Begitupun penyakit kita ada waktu Tuhan menyembuhkan. Pergunakan waktu yang ada karena kita tidak akan tahu. Kita tidak akan mungkin hidup selamanya di dunia ini. Hidup kita hanya sementara. Hidup kita hanya peluang waktu untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Sebaik yang kita bisa. Cintai apa yang harus kita cintai dalam kehidupan ini. Karena hidup adalah momentum berharga. Momentum kita untuk mengenal Tuhan. Momentum untuk kita tahu kasih Tuhan yang tidak terbatas. Manusia bisa tidak setia, manusia bisa ingkar janji. Tapi Tuhan Yesus, Dia selalu setia. Dia selalu setia sampai kapanpun. Kalau Tuhan bilang akan memberkatimu, Dia pasti akan memberkatimu. Tapi kalau Tuhan akan meruntuhkanmu, Dia pasti meruntuhkanmu. Tuhan punya misi dan rencana terbaik dalam hidup kita. Dunia boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tidak pernah mati dalam kehidupan kita. Waktu kita adalah waktu saat-saat terakhir, saat-saat detik Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di muka bumi. Waktunya tidak lama lagi. Pergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk kita tahu bahwa Kristus akan hadir di dunia ini. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi Kristus akan hadir dalam hidup kita. Tidak lama lagi Tuhan akan memberitahukan segala kejadian yang di luar nalar akan terjadi. Dunia sudah semakin tua. Kita yang umurnya sudah mulai menua pun kita harus sadar bahwa hidup kita ini cuma sementara. Waktu kita terus bergulir. Kesempatan kita semakin menipis. Kesempatan hidup kita pun semakin berkurang dalam dunia ini. Yang harus kita tahu adalah perbaiki selagi kita masih diberi waktu. Buat hidup kita bermanfaat buat orang lain. Miliki hati yang berserah. Kurangi perkataan yang kotor atau perkataan yang tidak baik. Karena itu mendukakan hati Tuhan. Ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, hadir dalam hati kita, usahakan berhenti mengatakan perkataan kotor atau perkataan yang tidak perlu. Itu akan membuat Roh Kudus menjauh dari kehidupan kita. Daging kita harus disalibkan. Kasih kita harus diperbesar lagi. Tinggalkan segala sesuatu yang buruk di masa lalu. Tidak ada gunanya kita memikirkan apa yang telah lalu. Yang ada adalah hari ini. Kita harus melangkah dalam hari ini. Kita harus rubah yang tidak baik dalam diri kita. Untuk apa? Untuk semakin diubahkan di dalam Tuhan. Hidup diubahkan di dalam Tuhan itu butuh proses.
Butuh sakit yang teramat sangat untuk kita mengetahui seluk-beluk apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak mengenal perselingkuhan, tidak mengenal pengkhianatan. Kasih Tuhan itu setia. Engkau mungkin pernah dikhianati pasanganmu, diselingkuhin. Tapi Tuhan tidak pernah sedetik pun untuk menyakiti hatimu. Tuhan selalu ingin memberkatimu. Kalau Tuhan mengizinkan kau punya rasa sakit, bukan karena Tuhan tidak sayang kau, tapi engkau sedang diajar, diubahkan fokusmu untuk melihat fokus kepada Dia. Kehidupan ini terus bergulir. Waktu kita semakin dekat, waktu kita semakin berkurang di dunia ini. Gunakan waktu sebaik yang Tuhan berikan dalam hidup ini agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ketika nanti Tuhan memanggil kita, kita tahu apa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Pertengkaran itu tidak ada gunanya. Perkataan kotor akan membuat kita akan semakin jauh dari Kristus. Hindari memaki, hindari berkata-kata yang tidak penting di dalam mulutmu. Selalu tepati apa yang kau janjikan. Perkataanmu adalah urean Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Kalau kita punya Roh Kudus, maka perkataan kita akan selalu ada dalam Kristus. Perkataan yang penuh kasih, perkataan yang belas kasih. Hindari mengatakan perkataan kotor sedikit pun, karena itu mendukakan Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ketika Tuhan membaptis dan membuat kita menerima Kristus di dalam diri kita, berarti kita membuat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ada Roh Kudus yang melihat setiap tingkah laku perbuatan kita. Mau kita berbuat buruk pun Roh Kudus ada di sana. Itu mendukakan Roh Kudus. Mau kita bilang sesuatu yang menyakitkan tapi di luar kita berbohong, itu juga mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita. Dia menghuni ruang kosong di dalam hati kita. Ketika kamu ada sebuah pertanyaan, kamu bisa tanyakan di sana. Kamu bisa tanyakan segala sesuatu yang tidak kamu tahu. Bahkan segala sesuatu yang belum disingkapkan pun kamu bisa tanya di sana. Roh Kudus akan menjawab sedetil-detilnya, sebenar-benarnya apapun keingintahuanmu. Engkau ingin tahu tentang orang tuamu, tentang seluk-belukmu, tentang asal-usulmu, Roh Kudus yang akan menjawabnya. Bahkan segala sesuatu yang terselubung, misteri yang orang lain simpan rapat-rapat untuk engkau, Roh Kudus bisa membuka semuanya. Engkau tidak usah berkecil hati ketika engkau disakiti. Roh Kudus yang akan menghiburmu. Roh Kudus yang akan memberkati kehidupanmu. Engkau mungkin boleh sakit. Engkau mungkin boleh menua. Tapi kasih Tuhan akan selalu membanjirimu dengan berkat kuasa yang melimpah. Dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dia akan menuntun setiap langkah kita. Bila kita terseok, Roh Kudus akan menuntun kita. Bila kita memang tidak mampu berjalan di jalan itu, minta tolong Roh Kudus. Kalau kita memang tidak bisa meninggalkan sebuah kebiasaan yang jelek dalam diri kita, minta tolong Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada untuk menolong kita, untuk membantu kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang menyakitkan. Roh Kudus adalah Tuhan di dalam diri kita yang akan selalu membuat kita merasakan kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Nikmati momentum bersama Roh Kudus. Engkau bisa tanyakan rahasia misteri apapun kepada Roh Kudus, dia akan menjawab dengan sebenar-benarnya. Apapun itu, kebohongan segala macam apapun itu, tanyakan Roh Kudus, dia akan menjawab. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena saya sudah menanyakan segala hal kepada Roh Kudus dan dia menjawab dengan luar biasa. Apa yang tidak pernah kita hadirkan di masa lalu, Roh Kudus bisa hadirkan dalam masa kini kehidupan kita untuk menyingkapkan segala misteri yang terselubung. Mungkin berkat kita tertutup atau ditutup orang lain, engkau bisa tanyakan siapa yang menutup berkatmu, bagaimana cara untuk membuka pintu berkat.
Engkau akan tahu dari Roh Kudus langsung bagaimana apa yang harus membuat berkat kita dibanjiri berkat. Roh Kudus akan memberitahu clue-clue yang tepat banget bagaimana, bahkan untuk memilih seorang pasangan hidup. Engkau akan dikasih tahu kenapa engkau tidak boleh memilih pasangan hidup tersebut. Mungkin pasangan hidup tersebut Roh Kudus akan beberkan. Di masa lalu dia akan berselingkuh, di masa lalu dia akan ringan tangan. Ketika Roh Kudus melarang kau untuk menikah dengan seseorang, itu turutin saja, karena Roh Kudus tahu ke depan kehidupan kamu seperti apa. Hidup dalam Roh adalah hidup dengan mengenal kasih Tuhan Yesus. Mengenal kasih Tuhan Yesus berarti kita selalu memberikan rasa cinta kita kepada Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam hati kita, untuk menuntut setiap langkah kita. Karena kita tidak tahu di depan itu ada selokan, kita tidak tahu, kaki kita mungkin tidak bisa melihat, tapi Roh Kudus bisa memberitahukan ketika kita akan jatuh, ketika kita akan naik. Roh Kudus akan memberitahukan fase-fasenya. Bahkan ketika kita akan menghadapi suatu problem masalah yang berat pun, Roh Kudus akan memberitahu. Engkau tidak usah khawatir tentang kehidupanmu di masa depan, bagaimana engkau menyikapi segala sesuatu yang buruk di dalam dirimu. Roh Kudus akan memberitahumu. Bahkan ketika engkau menghadapi seorang rekan bisnismu yang tidak loyal kepadamu pun, Roh Kudus bisa kasih tahu hal apa yang harus engkau lakukan, kenapa engkau bangkrut, kenapa engkau semakin menderita dalam kehidupan ini. Engkau harus tanya Roh Kudus secara langsung. Dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk memberitahukan setiap letak kesalahan kita, untuk selalu membawa kita ke dalam kebenaran. Tugas Roh Kudus adalah menuntun kita dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dunia yang fana ini, dunia yang akan lekang oleh waktu. Tapi ketika kita fokus kita kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima hal-hal spirit yang luar biasa. Ada ketenangan jiwa, ada kelepasan jiwa, seolah-olah setiap beban di pundak kita itu terlepas dengan sendirinya. Kasih Tuhan itu memang seolah-olah memberikan kita jeda untuk menikmati keterlepasan kita dari dunia ini, untuk semakin menikmati kasih Kristus yang begitu dalam. Kasih Kristus tidak mengenal masa. Nikmatin selagi kita masih bisa menikmati kehidupan ini. Berbuat baik. Jangan berkata atau mengucap sesuatu yang kotor dari mulut kita, itu mendukakan Tuhan Yesus, itu mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus tahu setiap perbuatan, bahkan perbuatan buruk yang kita lakukan, Roh Kudus ada di sana, melihat setiap momentum apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita kerjakan. Roh Kudus akan selalu menuntun kita. Ketika engkau tidak lagi mendengarkan Roh Kudus, maka tidak heran setiap pertanyaanmu tidak akan dijawab. Tapi ketika Roh Kudus engkau searah dengan tuntunan Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu siap sedia menjawab setiap apa yang kau tanyakan kepada Dia akan dijawab. Tapi ketika kita mengingkari ada Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, dan kita berbuat seenaknya, berbuat dosa, melakukan segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, itu membuat Roh Kudus akan menjauh, semakin jauh, dan hati kita akan semakin gersang, dan kita tidak akan tersentuh oleh kasih Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, melingkupi kita. Bahkan ada satu orang yang hari itu terjadi kecelakaan, ada sebuah lingkaran, sinar lingkaran yang terang banget, sehingga orang ini yang tadinya akan kecelakaan diselamatkan oleh apa? Oleh kuasa Tuhan. Tuhan memang tidak terlihat, tapi Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika engkau ada musibah yang tidak Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu, malaikat Tuhan akan turun langsung untuk melingkari di sekelilingmu, untuk mencegah engkau dari malapetaka. Itulah tugasnya Tuhan. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Tuhan mungkin tidak terlihat, tapi kuasanya, kedamaian, ketenangannya itu bisa kita rasakan bahkan dari radius 12 km. Tuhan itu begitu dekat. Dia begitu dekat sekali dengan hati kita. Nikmati momentum bersama Tuhan selagi kita masih ada di dunia ini. Selagi kita masih bisa bernapas, kasih Tuhan itu selalu membanjiri kita dengan kasih-Nya yang berlimpah.
God bless you dan Tuhan Yesus memberkati hidupmu.